di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenankan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
bersyukur bagi kami. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, mari kita naikkan pujian baginya, mari kita naikkan mazmur kita padanya. Haleluya, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, tak sekalipun kami ditinggalkan. Engkau Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Kami bermazmur bagimu, kami memuliakan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak dipuji. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, Yesus, ini kami Tuhan, jalan kami Tuhan, Engkau urapi kami Tuhan, Engkau sertai jalan hidup kami. Haleluya, ku bersyukur kepadamu, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang sungguh baik, Allah yang teramat baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu melakukan nama-Mu, nama yang mulia, nama yang berkuasa. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ini kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, ini kami Tuhan. Kami bawa hidup kami ini hanya kepada-Mu. Kami ingin percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas hidup kami. Penyertaan Tuhan selalu sempurna atas hidup kami. Sekalipun kami berjalan di lembah kegelapan, sekalipun masalah, rintangan, tantangan, pergumulan kami hadapi, namun kami ingin percaya bahwa tangan Tuhan akan selalu menolong kami. Engkau akan selalu menaungi kami dengan Roh yang kudus sehingga kami boleh kuat. Kami kuat di dalam Tuhan. Apapun itu ya Bapa, kami yakin Engkau akan selalu menyertai kami. Biarlah Engkau akan selalu berpengalaman dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Walaupun saat ini saat-saat yang susah kita jalani, tapi ingin percaya bahwa Tuhan akan selalu berjanji dan menepati janjinya. Dia akan melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang berjanji, Engkau Allah yang beramal. Selamanya kami akan selalu datang kepada-Mu karena Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun
seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari sama-sama katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang ajaib.
Ku berterima kasih kepadamu. Ku memuji nama Dia Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Hanya ungkapan syukur dan terima kasih yang bisa kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Sebab kami sungguh merasakan akan penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Kami datang kepada-Mu saat ini Bapa. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman ini. Mari Bapa, Engkau lawan, Engkau jamakan Roh yang kudus Engkau curahkan atas kami. Tanah hati kami Engkau taburi dengan firman. Firman itu Engkau urapi dan berkati. Boleh bertumbuh yang lebat. Dan kiranya kami boleh berdampak bagi orang-orang yang ada sekeliling kami. Engkau berkati hamba-Mu yang akan membentangkan firman. Jamah hamba-Mu ini. Urapi dengan urapan yang baru. Urapi setiap kata yang keluar dari mulut ini adalah kata-kata surga yang berasal daripada-Mu, yang akan memberikan kekuatan kepada kami yang mendengarkan, sehingga kami akan selalu berjalan bersama-sama dengan tuntunan daripada firman. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan tentang firman. Seperti rusa yang haus yang rindu kami mendengarkan hujan. Inilah kami. Ini kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tahan menunggu-Mu. Bagaimana gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu
hanya Engkau Yesus, pribadi yang bergerak hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal dalam kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita berikan suara kemuliaan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapa kami kami. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sampai hari ini kami berkumpul, kami menyatakan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami, pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati keluarga kami, dimanapun kami berada, Tuhan menjadikan kami berkat. Dalam nama Yesus, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah bagi kami, karena kami haus akan kebenaran-Mu, dan biar oleh firman-Mu ini kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Baik, kita buka Alkitab kita di dalam Matius 6 ayat 25 sampai pada ayatnya yang ke-34 dengan judul perikop hal kekhawatiran. Baik, saya akan membacakannya, Bapak Ibu bisa memperhatikannya. Firman-Nya berkata kepada kita semua, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dengan tema kita saat ini, bahaya kekhawatiran. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, kekhawatiran itu adalah rasa takut tentang sesuatu yang memang belum terjadi dalam diri kita.
Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Ya. Kita khawatir akan keluarga kita. Kita khawatir akan pekerjaan kita. Kita khawatir akan masa depan anak-anak kita, benar? Kita khawatir akan sekolahnya nanti. Kita khawatir akan pasangannya nanti. Kita khawatir akan apa yang dia lakukan nanti. Apakah anakku ini akan menjadi baik? Apa suatu nanti kalau aku, kita khawatir lagi gini. Kita khawatir ketika saya ini mau pergi nantinya. Bagaimana dengan anak-anak saya? Khawatir akan itu. Ada salah dengan kekhawatiran? Tidak ada salahnya. Tuhan sudah berkata, jangan pernah khawatir. Khawatir dalam hal ini harus kita tahu dulu. Kekhawatiran kita itu perlu. Khawatir ini universal, umum. Semua orang mengalami khawatir. Gak ada satupun, siapapun dia pasti ada khawatir. Dia akan khawatir akan hidupnya. Besok apa yang dia lakukan khawatir. Pekerjaan di kantor, apa yang dia melakukan saat ini, kalau dia tidak lakukan hari ini, dia berpikir untuk besok. Akan ada masalah kalau tidak diselesaikan. Benar Pak John? Pasti. Bisa bisa tidur. Semalaman pusing memikirkan apa yang akan terjadi besok. Makanya Tuhan katakan, besok aja belum terjadi, hari ini kamu tidak bisa menikmatinya karena kekhawatiran. Makanya dikatakan, dapatkah sehasta saja kamu dapatkah sehasta dengan kekhawatiran? Maksudnya di sini Bapak Ibu, dengan kamu khawatir saat ini, bisakah bertambah panjang umur dirimu? Bisa? Tidak. Makanya sehasta, 1 jam saja bisakah bertambah? Ketika kamu khawatir 1 jam saja bisa bertambah umurmu. Bisa bertambah, kalau bahasa Ibrani bisa bertambah tinggi badanmu saat itu ketika kau khawatir. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada satu ilustrasi. Karena kekhawatiran ini seperti yang katakan minggu kemarin, seperti Adam dan Hawa, ya. Kemarin saya bilang iri merusak ketenangan hidup. Iri hati merusak ketenangan hidup. Kalau kita kepada orang itu mengganggu kehidupan kita. Benar? Nah, itu karena dimulai anaknya Kain dan Habel. Nah, sekarang dimulai juga dari dosa itu Adam dan Hawa. Ya. Adam dan Hawa kekhawatiran dimulai ketika Tuhan berkata dia telanjang, dia melihat dirinya wasah. Dia takut, dia bersembunyi. Kenapa? Kekhawatiran itu timbul karena kalau kita coba kita melakukan kesalahan. Kesalahan itu belum terungkap, kita akan khawatir. Waduh, jangan-jangan. Waduh, jangan-jangan. Ya Allah, kalau diketahui, ya apa begini? Itu yang dialami oleh Adam dan Hawa. Ketika kekhawatiran itu menyelimuti kehidupannya, kerasa takut yang belum terjadi itu, dia takut apa akan hal, padahal itu belum terjadi, dia takut sekali. Lalu dia bersembunyi. Lalu apa dikatakan? Mereka bersembunyi. Mereka takut. Kan sembunyi karena kami kira ada engkau di taman ini, di dalam taman Eden. Lalu kenapa? Dalam kekhawatiran itu saling menyalahkan. Hawa menyalahkan Adam, Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan si iblis. Jadi yang ada saling menyalahkan. Tidak ada kamu itu sepanjang umur kalau menyalahkan. Benar Bapak Ibu? Makanya ada satu ilustrasi ini. Seorang ibu mempunyai 2 anak, anak si sulung dan si bungsu. Si sulung ini usahanya menjual payung. Si bungsu ini usahanya menjual cendol. Suatu saat ibu ini pergi ke gereja. Dia murung, dia sedih. Lalu hamba Tuhannya berkata, ada apa Bu? Ini loh Pak, bingung saya. Ya apa Tuhan ini? Loh kenapa Bu? Ini loh, saya sedih. Anak saya ini ya, dia ini menjual payung. Nah kalau lagi musim kemarau payungnya nggak laku. Lah si bungsu ini menjual cendol. Kalau musim hujan cendolnya nggak laku. Lalu hamba Tuhan katakan, ya sudah bersyukur Bu. Mumpung ada hujan, mumpung ada kemarau, masih hidup. Oh kita ini loh sudah dikasih panas, masih menggerutung di Tuhan. Kok panas ya Tuhan? Benar?
Wes dikai hujan, kok ndak teko hujan? Kata kau ibadah hujan, ndak bersyukur dengan adanya hujan. Ndak hujan nanti, wis panas kok ndak hujan-hujan sih. Maumu Tuhan gitu, maumu apa sih? Ya kan? Lo kita lo berdebat soal hujan kemarau aja belum dikasih musim salju lo. Apalagi dikasih musim salju. Ini hujan, ini panas, bayang lo nih. Ngomongnya masuk ke dalam gereja, panasnya di luar. Syukuri aja, mumpung Tuhan masih kasih kesempatan menikmatinya. Amin. Hujan sama panas matahari memang sudah dari sananya Tuhan. Kalau nggak gitu ya masa panas terus, masa hujan terus. Sudah ada musimnya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Walaupun selalu berganti, kasih Tuhan tetap dalam hidup kita abadi. Amin. Lalu di sini ketika hal itu terjadi, ibu ini mensyukuri. Ya sudah, disyukuri. Memang ketika musim hujan, ibunya bersyukur. Puji Tuhan, payung anak saya laku. Ketika musim kemarau, puji Tuhan, usaha si bungsu cendol laku. Ya sudah, syukuri. Semuanya ada waktunya. Pengkhotbah katakan, ada waktu menangis, ya menangis. Ada waktu berduka, berduka. Ada waktu menanam, ada waktu menuai, semuanya ada waktunya. Kalau lagi berduka, ya berduka. Lagi bersedih, lagi bahagia, ya ojo lagi bahagia sambil menangis. Bahagia aja. Nikmati hidup itu. Amin Bapak Ibu. Ya. Kita lihat Bapak Ibu. Firman Tuhan ini berbicara mengenai ada dua hal di dalam hal ini. Ya. Yang pertama itu khawatir yang pada tempatnya itu baik. Khawatir yang pada tempatnya itu baik. Kenapa saya katakan? Gini loh, umumnya universal khawatir itu semua orang mengalami. Tapi yang Tuhan katakan itu bukan katakan gini, jangan khawatir, wes esok Tuhan beri, wes ojo percaya. Terus kerjaan kita bertumpuk-tumpuk, wes doa dalam nama Yesus, besok selesai. Tuhan gak mengajarkan seperti itu. Maksud Tuhan di sini adalah kamu khawatir, jangan kekhawatiranmu itu melebihi percayamu, imanmu itu. Ya, benar. Kalau kita khawatir tidak percaya iman kita kepada Tuhan, kita sudah lebih khawatir daripada kepercayaan kita pada Tuhan, itu salah. Tapi kalau dibilang jangan khawatir besok, jangan khawatir depannya, ini kita manusia. Ya, besok di usaha pekerjaan kita pasti rancang hari ini, besok jual apa, jual apa. Nah kalau sekarang ini malas sama Tuhan katakan, yang tidak bekerja, yang malas tidak makan. Lah terus kamu serahkan kepada Tuhan semua. Tuhan itu apa? Kamu gak bekerja kok pingin makan. Lihat aja semut di Amsal dikatakan, ya. Jangan salah kita. Banyak orang katakan ojo khawatir, percaya sama Tuhan. Ojo khawatir, percaya sama Tuhan, kasih jalan keluar dong. Benar? Kita harus perlu sekarang sebagai orang tua kita yakin kita akan mengingat ke depan. Anak saya nanti masuk SMA, masuk SMA. Masa, enggak lah, nanti itu. Pasti kita juga ada persiapan, benar? Menabung tuh anak kita untuk dia nanti kuliah, pelan-pelannya. Lo kalau gini, wes lah, saya percaya Tuhan sudah sediakan semuanya. Itu namanya orang bodoh. Tuhan kasih kepikiran, kepintaran kok. Tuhan kasih hikmat kok. Kenapa malah justru sudah waktunya anaknya kuliah? Ayo, dong duit deh. Loh, gak ada simpanan tuh. Aku percaya nih Tuhan sengkei terus ini. Nah, Tuhan itu nggak membuat kita malas, kita bekerja. Tuhan memberikan kita kesehatan. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Inilah yang salah. Yesus di sini dikatakan yang salah yang dipersoalkan Yesus adalah kalau kekhawatiran kita ini mengenai kebutuhan hidup telah menjadi
kebutuhan hidup kita sudah menjadi demikian rupa di dalam setiap kehidupan kita, sampai kita tidak melihat lagi apa yang ada pada diri kita. Itu loh maksudnya. Ya. Jadi jangan khawatir ini, nggak perlu khawatir. Nanti ini jangan. Tuhan tidak pernah mengajarkan hal kamu nggak mempersiapkan segala macam. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu kita lihat bahwa apa yang kita khawatirkan itu dikatakan Tuhan menekankan di ayat 23 di sini. Dikatakan, jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saya bacakan kembali. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi ketika kita memandang hal-hal di luar dari kita, kepingin ini dan segala macam, sampai kita tidak lihat kesehatan hidup kita, diri kita sendiri, itu yang salah. Maka yang ada gelap, kejahatan yang timbul di dalam hidup diri kita. Apapun kita lakukan, karena kekhawatiran kita itu tadi, kekhawatiran apa? Ketika kita kepingin ini, kita melakukan berbagai macam cara. Itu mau halal nggak halal, pokoknya aku harus mesti dapat. Itu yang salah. Itu yang ditekankan. Ya. Lalu dilihat di sini, kekhawatiran itu sudah pasti kematian. Orang pasti gini, nanti suatu saat ya opo yo. Ketika aku mati, ketika aku nggak anak-anakku ya apa ya? Pernah nggak berpikir begitu? Cucu-cucu saya gimana ya? Yang pernah Bapak Ibu? Pasti tuh. Nanti kira ya opo ya. Tapi pasti yang kita berdoa lah. Saya tahu yang terbaik. Soal kenapa begini? Apa yang kita ungkapkan, apa yang keluar dari mulut kita itu yang akan kita terima. Gini begini. Suami saya itu, saya katakan suami saya itu jahat. Yang mulutmu yang mengatakan ya jahat suami. Suami saya itu pelitnya bencek no. Ya pelitnya gitu. Karena apa yang kamu ungkapkan, apa yang kamu perkatakan kepada suami, kepada istri, itulah yang akan kamu tuai. Benar? Kamu mengatakan yang jelek-jelek pada istri, pada ya terjadi. Gak enak. Yang perkatakan yang kamu amini setiap hari, itu yang keluar. Ada khawatir-khawatir seperti itu, Bapak. Lalu kita lihat kekhawatiran terhadap hidup dan kehidupan yang kita jalani setiap hari. Kita khawatir akan apa yang kita jalani setiap hari. Ya. Kita lihat Bapak Ibu, ada satu saya baca, ada artikel saya baca di sini. Ada satu ilustrasi di sini dikatakan seorang yang bijak sewaktu ditanya apakah yang paling membingungkan di dalam dunia ini. Bapak Ibu bisa tahu apa yang membingungkan di dalam dunia ini? Yang paling membingungkan di dalam dunia ini, mungkin ibadah pagi tadi tahu. Tapi kalau ibadah pagi nggak tahu berarti nggak mendengarkan firman, bingung. Apa? Yang ibadah pagi masih hafal? Apa? Nah, benar itu. Seperti manusia. Apa yang membingungkan di dalam dunia ini? Manusia. Ya. Yang paling membingungkan itu manusia sendiri. Ya. Beliau menjawab manusia karena kenapa? Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang. Benar? Dia mengorbankan uangnya hanya demi kesehatannya. Bolak balik loh. Membingungkan manusia ini. Makanya dilihat di sini, dia melakukan segala hal. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya. Manusia ini sangat khawatir masa depannya, sampai masa kini, masa sekarang pun dia nggak bisa menikmati karena dia bingung masa depan. Ada orang seperti itu, bingung masa depannya sampai dia nggak bisa menikmati hari-hari ini. Dipikir 20 tahun, tapi untuk saat ini kayak nggak mikir no. Dia melewati hari itu tanpa menikmati, hanya untuk memikirkan 20 tahun ke depan.
Makanya Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku melihat ke depan karena aku tahu apa terbaik. Apa yang terjadi yang di belakang terus jalan gitu. Kan orang selalu ketika mungkin ke belakang, 10 tahun yang lalu mungkin ke belakang, apalagi kalau berantem suami istri ya. Iyo, kok dia kalau nggak cinta sama aku 10 tahun yang lalu kamu diungkit aja, bener? Diungkit mana? Air gosong kemarin, di masa air gosong ada air sampai gosong, diungkit, ya, gitu loh. Nikmati, makanya Tuhan katakan masa kini, amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Makanya di sini hal-hal kecil yang tak berarti orang tersebut akan membesar-besarkannya sehingga ia tidak bisa menikmati hidup itu. Ya. Lalu dikatakan akhirnya orang manusia tidak bisa hidup di masa depan. Ya. Orang bijak ini berkata akhirnya tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Jadi hidupnya stagnan begitu aja, tidak bisa menikmati hidup. Makanya dikatakan apa? Ada istilah itu, mati hidup segan, mati tak mau apa? Nah, apa? Hidup segan, mati tak mau. Si gantung di awal. Mau hidup segan, mau mati juga tidak mau. Ya itu maksud Tuhan. Hidupmu itu kamu perlu khawatirkan apa yang kamu jalankan, tapi jangan sampai kepercayaan imanmu itu menghilangkan kepercayaan karena kekhawatiran. Itu loh. Jadi jangan salah paham, jangan salah tafsir dalam hal ini. Jangan kamu khawatir, wes Tuhan berkati besok. Jangan khawatir, anak cucumu besok diberkati Tuhan. Amin, amin. Tapi kalau kamu gak persiapkan mulai saat ini juga, Tuhan gak pernah bilang kamu itu semuanya disiapkan oleh Tuhan. Dan kita melakukan. Makanya dikatakan ora et la ora. Berdoa, bekerja, meyakini iman, punya iman sama Tuhan. Berdoa, bekerja. Lah kalau hanya bisa mengatakan aja jangan khawatir disediakan Tuhan, ya manusia ini gak perlu hidup di dunia ini. Tuhan udah sediakan semua kok. Wes menang-menang aja, ya baca koran, minum kopi, sekotak nih. Oh, jatuh. Kan pengajarannya kan seperti itu. Banyak pengajaran seperti itu. Mestinya harus dipahami, diajarkan yang benar. Khawatir perlu, khawatir manusia, khawatir itu universal. Semuanya mengalami, gak ada. Nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab, siapapun itu pernah khawatir. Elia khawatir. Siapa yang gak khawatir? Musa khawatir. Daud khawatir. Khawatir dikejar-kejar. Khawatir dibunuh. Khawatir, banyak yang khawatir. Terus kita ini apa? Bilang jangan khawatir. Kita ini siapa? Sampai bilang kamu jangan khawatir. Aku manusia masih khawatir bro. Sesuai kamu bilang jangan khawatir. Aku keluar di sini masih bisa khawatir. Ono bayi mau gak lewat ya? No, ini saja. Tapi yang saya katakan itu, yang khawatir itu yang penting. Jangan sampai percayamu kepada Tuhan blok, gak ada sama sekali. Imanmu gak ada kepada Tuhannya gara-gara kekhawatiranmu itu. Kalau sekarang kamu katakan aku sehat, aku kuat, kayak Cidebi. Saya yakin ketika Cidebi berkata tidak menangis sama sekali, gak apa, itulah biasa kuat. Percaya Tuhan menyembuhkan, percaya Tuhan menyembuhkan. Amin. Kalau percaya. Jadi Tuhan berkata demikian. Kalau tidak ada khawatir, wajar manusia ada khawatirnya. Tapi jangan sampai khawatirmu itu melemahkan imanmu kepada Tuhan. Tetap imanmu kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat di sini ada berapa hal. Saya dari pagi saya sudah bahas 2 hal. Ada 6 hal. Yang hal pertama karena kekhawatiran itu tidak sesuai dengan logika.
Yang kedua tadi pagi, karena kekhawatiran itu adalah bukti ketidakadaan iman. Sekarang yang ketiga, ya. Mengapa alasan-alasan kita ini tidak boleh khawatir? Kenapa kita tidak perlu khawatir? Yang ketiga adalah karena kekhawatiran hanya menambah persoalan. Makanya Tuhan katakan, dapatkah engkau menambah satu hasta saja dengan kekhawatiran? Kekhawatiran itu hanya menambah persoalan. Karena rasa takut, rasa cemas yang belum tentu terjadi, itu menambah persoalan dalam diri kita. Sudah cemas, nggak bisa tidur, stres, frustasi, kan macam-macam Bapak Ibu. Benar nggak? Padahal belum tentu loh besok. Tapi kita udah stres, sudah frustasi. Makanya Tuhan katakan di ayat 34 dikatakan di sini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ini lagi salah paham. Kalau dibilang jangan khawatir hari besok, ya bukan berarti kita nggak perlu mikirkan besok. Bukan berarti kita hari ini esok lah Tuhan, besok. Tapi tidak melakukan. No. Rasa-rasanya ajaran Tuhan itu kalau kita ngambil apa? Memanjakan kita. Padahal sebenarnya tidak. Untuk memperkuat iman kita. Janganlah khawatir akan besok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Yang kamu lakukan saat ini, lakukanlah. Di sini dikatakan kata kesusahan sini secara urfiah adalah dikatakan buruk sekali, buruk, ya, sehingga dapat merujuk pada segala sesuatu yang tampak tidak baik. Ya, misalnya saya katakan tadi itu adalah kesusahan atau persoalan. Ya. Jadi hal ini Bapak Ibu mungkin bisa terjadi setiap hari bagi kita. Allah tidak pernah berjanji untuk memberikan kehidupan tanpa tantangan dan kesulitan. Allah sudah berjanji demikian? Allah tidak pernah berjanji untuk kita hidup tidak bisa menghadapi tantangan dan kesulitan. Kalau nggak bisa menghadapi tantangan dan kesulitan, sudah, untuk apa kita bersaing berapa? Ya toh? Allah nggak pernah berjanji kamu nggak ada tantangan, kamu nggak ada kesulitan, kamu akan baik-baik saja, kamu akan sehat, kamu nggak sakit, kamu segala macam. Anak-anak kan Tuhan nggak pernah berjanji loh ya. Tapi Tuhan berjanji apa? Menyertai. Tuhan akan selalu setia menyertai ketika engkau taat, ketika engkau melakukan. Benar? Nah kalau engkau malas, siapa Tuhan berjanji terus itu? Tuhan kan berjanji. Ya bukan malas-malasan. Tuhan berjanji pokoknya kita ngono. Nah itu salah menafsirkan. Dibaca baik-baik, jangan salah kita tafsirkan Alkitab. Banyak hal yang salah ditafsirkan Alkitab. Dia bawa dengan kepentingan dirinya sendiri. Dia bawa dengan kemauan dirinya sendiri tanpa memahami apa kata Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu, kesusahan, kesedihan, penderitaan, kemiskinan, musibah yang terus-terus menerus ini, itu yang dikatakan khawatir. Kemerosotan, kemunduran, depresi, masa sulit yang kita alami, kecelakaan, kemalangan, segala macam cara, kesesakan, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Banyak kita alami penderitaan-penderitaan ataupun tragedi-tragedi. Jadi dengan menyadari bahwa setiap hari memiliki kesusahannya sendiri, dikatakan ini, Tuhan katakan cukup karena hari itu mempunyai kesusahannya karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Dikatakan di sini dengan menyadari bahwa setiap hari kita memiliki kesusahan kita sendiri, kita tidak sepatutnya mengkhawatirkan hari esok. Maksudnya kata begitu tadi, nggak usah khawatir hari besok. Tuhan katakan di sini ayat 34 tadi bahwa mengkhawatirkan hari esok adalah satu kebodohan. Mengkhawatirkan hari besok adalah suatu kebodohan.
Maksudnya kamu khawatir hari besok itu, kamu sudah tahu, ya perjalanan sudah tahu. Tapi kamu sampai imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan, kamu sampai nggak bisa tidur, kamu sampai depresi, kamu nggak bisa apa, sampai membuat kamu sakit. Itu namanya kebodohan. Itu namanya kebodohan. Perlu mengatakan dari besok, tapi jalanilah. Ya. Imanmu kepada Tuhan, keyakinanmu kepada Tuhan, sambil bekerja, sambil lakukan. Kalau kamu dikatakan besok, tapi kamu iman kepada Tuhan, kepercayaan kamu selalu kuatin lebih mendalam. Besok matai bengkak kape. Opo besok turu, opo wah kerjaan besok. Loh opo wah terus ini lah. Ya apa sih? Kamu kan punya Tuhan. Apa main Tuhan segala Tuhan. Emang Tuhan itu mau ngerjakan? Itu yang salah Bapak. Kita harus memahami akan hal itu. Pada saat kita khawatir tentang hari besok, kita sedang menambah persoalan dalam hidup kita. Yang sebelumnya kita tidak ada persoalan, kita tambah persoalan sehingga kita tidak dapat menikmati hari ini karena persoalan yang untuk besok. Kesusahan besok telah ditambahkan pada kesusahan hari ini. Makanya Tuhan kata, biarlah kesusahan ini sehari ini. Jangan tambah kesusahan besok, kamu tambah kesusahan hari ini. Itu maksudnya. Jadi kesusahan besok itu kita tambah hari ini lagi. Padahal tetap kita akan menjalani besok. Kita jalani hari besok. Lalu kita ambil kesusahan kita bawa hari ini. Sehingga kita tidak mampu menjalani karena kekhawatiran kita tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga bertumpuk depresi, stres, macam-macam tadi saya katakan. Biarlah lakukan apa yang tadi hari ini dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Mengkhawatirkan hari besok juga merupakan kebodohan karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita tidak paham. Ada yang tahu terjadi besok? Makanya kadang-kadang orang 2030, 2045 ini hari besok aja loh kita nggak ngerti. Mau jauh-jauh 2025, 2030, mau 2035 gampang. Oh Tuhan katakan kok kita tidak paham apa yang terjadi pada diri kita besok. Nikmati, makanya berbuat baik, mengasihi. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi daripada penyesalan yang ada dalam diri kita. Makanya dikatakan penyesalan selalu datang terlambat. Kalau dari awal namanya pendaftaran. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini. Ya. Seringkali persoalan yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Padahal kekhawatiran itu menambah persoalan dalam kehidupan kita. Seringkali persoalan yang kita khawatirkan ternyata berbeda dengan kejadian apa terjadi besok. Kita khawatirkan ini, pada yang terjadi besok beda, lain. Apa yang kita khawatirkan? Waduh, padahal aku khawatir loh kemarin gini. Tapi wis, enggak terjadi beda. Kan ada seperti itu ya. Hari ini kita gini, besok pasti gini. Tapi ketika sampai besok, yang kita pikirkan kemarin itu enggak terjadi sama sekali. Lalu kita, waduh, iyo, bener juga. Ini baru sadar, baru kita memahami. Nah, itu maksudnya, karena kita berserah. Bukan karena membiarkan, tapi kita berserah. Tuhan campur tangan. Tuhan kita tetap melakukan, tetap berserah. Tuhan mau campur tangan. Bukan serah nomor Tuhan terus, biar Tuhan sih kerjaan, no beda. Ya, Pak Ibu. Makanya waktunya sudah habis, hanya satu bahasa satu aja ini. Yang Pak 56 nanti siang, sore. Satu lagi, saya buka ayat ya, 5 menit lagi. Ada studi kita begini. Bapak Ibu tahu tentang bagaimana Tuhan Yesus waktu diundang sama Marta waktu pergi ke rumahnya? Ya. Bukan di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Di sini dikatakan ketika sedang dalam perjalanan, ya, nanti bisa Bapak Ibu baca, ya saya apa saja. Ketika dalam perjalanan dia dan murid-muridnya memenuhi undangan Marta untuk berkunjung ke rumahnya. Nah,
Di sini saya memainkan sesuatu dalam bacaan ini. Ayat 38 sampai 42 ini Bapak Ibu. Ya. Di sini dikatakan mengurus kebutuhan orang banyak memang bukan tugas yang mudah. Contohlah, kalau ibadah di sini Sukti, Bu Yeni, Mbak Lince pasti sibuk untuk masak. Benar? Sampai sibuk masak itu dia nggak tahu kalau lagi firman di bawah. Ini contoh. Ya. Nah, di sini satu kasus. Ya. Sementara ini Marta sibuk. Marta ini sibuk Bapak Ibu, mempersiapkan segala sesuatu di dapur, motong-motong sayur, buat lodeh, buat apalah segala macam lah, ya, untuk dimakan. Ya. Dia sibuk. Nah, sedangkan Maria saudaranya ini lagi duduk mendengarkan apa yang disampaikan Yesus. Itu kan kisahnya kan begitu. Nah, setelah itu dikatakan segala sesuatu sudah selesai dikatakan dikerjakan, maka Marta ini artinya sesek. Dia merasa kesel. Dikatakan dia merasa kesal, mengesalkan sekali. Ia ingin segalanya berjalan dengan baik. Dia ingin melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah dia siapkan. Ketika dia mengundang orang datang, bahkan Bapak Ibu kalau mengundang orang datang ada acara di rumah kan sudah mempersiapkan segala sesuatu, benar? Tidak mungkin nggak mempersiapkan segala sesuatu. Tapi dia mempersiapkan segala sesuatu. Datang undangan murid-murid dan Yesus datang ke rumahnya, maka sangat sesal hatinya. Di situ dikatakan, ia ingin segala sesuatu bisa sempurna diberikan untuk Tuhan. Makanan yang cukuplah, yang baguslah, namanya mengundang orang. Ya. Ia merasa frustasi dan tak berdaya. Di sini Marta dikatakan, ya, panik akan apa yang dia lakukan, akan kesibukan yang dia lakukan. Ia memandang, saking dia sibuk, capek, lelah mempersiapkan hidangan, dia memandang di depan, di ruang tamu. Tahu apa gini sibuk masak, tapi itu pun nimpono. Aduh, bener-bener yo. Dia bilang, ya, dia bilang begitu Bapak Ibu. Ya, dia bilang begitu. Karena dia mempersiapkan. Saudaranya lagi asik-asik duduk di ruang tamu mendengarkan apa yang disampaikan kan Yesus. Lah dia mempersiapkan capek-capek. Sudah tahu ini ada tamu. Kono santai-santai. Iyo. Mendengarkan cerita. Nah, ketika dia memandang ke sebelah tamu, berharap agar si Maria ini datang membantu dia. Dia melirik. Tidak mau. Kesel hatinya karena Maria tidak mau datang menolong dia. Sangat kesel hatinya. Apa yang mandi lihat jam ini? Saya 5 menit lagi ya. Ya. Lalu dikatakan di sini, namun karena terpesona oleh kata-kata Yesus, maka dikatakan Maria di sini tidak menghiraukan Marta. Makanya akhirnya Marta tak mampu menahan diri. Ia datang pun ke ruang tamu. Lalu dia salahkan Tuhan Yesus. Tuhan sing disalahkan. Ayo. Tuhan, dikatakan. Ujarnya dengan nada menuntut, marah, menantang. Tidakkah kau peduli? Dia 40. Tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Kemudian dia memerintahkan Tuhan, suruhlah dia membantu aku. Mungkin kita ini juga seperti Maria. Mungkin kita ini juga seperti Marta. Kita belajar dari sini. Ya. Kesabaran Yesus di sini, pengertian diberikan Yesus kepada Marta. Dia memberikan pengertian. Yang pertama, dia membuat Marta menyadari kekhawatirannya. Dikatakan, Marta, Marta, jawab Tuhan, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 41. Yang keduanya, Yesus menunjukkan kepada Marta bahwa kekhawatiran sebenarnya merupakan suatu pilihan. Kekhawatiran itu suatu pilihan. Marta telah memilih untuk membiarkan dirinya gelisah dan melakukan banyak kesulitan. Sedangkan dikatakan di sini, Maria yang sibuk mau menentukan pilihannya, mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan.
Jadi Bapak Ibu, kekhawatiran itu juga dikasih pilihan. Benar? Mari kita belajar dari Maria dan Marta dan contoh-contoh lainnya tadi. Demikian kebenaran firman Tuhan.